Wa sunarwahu Mas Agus Mahmud Bahaudin bin Mas Agus Muhammad Nurdin, sunarwahu Mas Agus Perdana Putra bin Mas Agus Mahmud Bahaudin, sunarwahu Mas Agus Isa Perdana Putra bin Mas Agus Mahmud Bahaudin, wa sunarwahu khususan al-alamah al-arif billah Sayyidul Walid al-Barakah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgab, wa sunarwahu khususan Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Idrus Al-Idrus, wa sunarwahu khususan Al-Habib Ahyad bin Abdullah bin Umar bin Ahsan, wa sunarwahu khususan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagab, wa sunarwahi manis sababihim, sunarwahi khususan bil khusus Yasin wa tahlil bisababihim, khususan almarhumah Ibu Masayu Puspita Diana Putri Mas Agus Mahmud Bahaudin, anallaha ta'ala yaghfirul lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yidu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa udumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa din al-akhirah, sunarwahi khususan abaina wa mahatina wa jadadina wa jadatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamizina wa tilmizatina wa sallallahu masawaba dzalika minna ilaihim wajhun nuran yas'a wa itlala baina aydihim, Allahumma ja'alhu fikakan lahu minan nar, Allahumma ja'alhu fikakan lahu minan nar, Allahumma ja'alhu fikakan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa itkan lahu minan nar wa itkan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa fidaan lahu minan nar wa salamatan lahum minan nar wa amanan lahum minan nar, Allahumma arfa' fi darajatihim wa dha'if fi hasanatihim wa jazil fi atayatihim wa tajawwaz an sayiatihim wa kulluhum min dikil hud illa jannatika jannatil khulud ma'al muqarrabin syuhud wa ruku'i wa sujud, ya Allah ya ma'bud ya zal fadlil karam ya judda ya man babuhu li su'ali fadli wa rahmatih wa maghfirati masdudin wa ghairu masdudin, Allahumma misla dhalika wa da'if dhalika ila arwahi walidina wa shaykhina wa muallimina wa dal huquqi alaina bil khusus al-marhumah Ibu Masayu Puspita Diana Putri binti Mas Agus Mahmud Bahaudin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, adkhilillahum fi kuburihim rahan wa raihan wal fusahata wa ridwan wal bisharata wal aman bijiwarika fi rafi'il jinnan innaka karimun mannan ya hannanu ya mannan, Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidu garigan wa anta lam tadali dzalika ahlan, Allahumma ya muyassir kulli asir wa yajabir kulli kasir wa yajabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir mugawiyan kulli dhaif wa ma'ana kulli makhif, yasir alaina ya Allah kulli asir, yasir alaina ya Allah kulli asir fatayassir asir alayka yasir, Allahumma ya man yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ya Allah ilaikal katsir, hajatuna ya Allah ilaikal katsir wa anta alimu biha wa basir ya rab, hajatuna ya Allah ilaikal katsir wa anta alimu biha wa basir ya rab, wa anta alimu biha wa khabir ya Allah, adada khalqih warida nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatul afiyah fil jasad wa si'atan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan ya Allah qabla al maut wa maghfiratan ya Allah ba'da al maut wa taubatan ya Allah qabla al maut wa maghfiratan ya Allah ba'da al maut wa syahadatan ya Allah indal maut, asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه توبة نصوحا ونتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا يا الله توبة نصوحا يا الله ومغفرة يا الله بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا يا الله من العذاب ونصيبا يا الله من الجنة يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم وارزقنا يا الله نظر إلى وجهك الكريم يا الله وارزقنا يا الله نظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن الراحمين الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير أرفعت غضبك بالله إله إلا الله واستجلبت رضاك بالله إله
إلا الله وسديت هواج منك بالله إله إلا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لنا ولوالدينا رحمة كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بالقبول يا الله يا رب ولا حجاب من المولى بالواسطة الرسول بالبركة ياسين وتحليل بسببهم وجعلنا يا رب المرحومة Ibu Masayu Puspita Diana Putri binti Mas Agus Mahmud Bahaudin salamah ya Allah ya Rab minal azab al-kubur wa salamah ya Allah minal azab al-kubur wa salamah fil mizan wa salamah fil mahsyar wa rahmatullahu alaiha wa syafatu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mizan wa ja'alna ya Rab siratal mustaqim kal barkil khatib mislu sayyidatuna Fatimah Zahra ya Allah wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab wa ja'alna ya Rab syahidah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana malam hari ini kita kembali berkumpul sampai malam 40 hari yang dimana kita membacakan Yasin, tahlil dan berharap keluarga kita dikirimkan Yasin dan tahlil tersebut yang sudah berpulang ke rahmatullah dan juga kita bermunajat, kita berdoa, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan doa kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya, yang dimana insya Allah pada malam hari ini beliau yang akan memberikan tausiah untuk diri kita, kita amalkan, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, ambil hikmahnya dan amalkan untuk keluarga kita, insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu dipersilakan Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-baqa' lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita, kepada pemimpin kita, penolong kita, pembawa hidayah kepada kita, penyelamat kita, pemberi syafaat untuk kita kelak di hari kiamat. Baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang saya hormati, saya muliakan bil khusus Al-Habib Uthman bin Yahya, beliau adalah fi manzilatil jad, manzilah kakek saya. Beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, Allah mudahkan segala perjuangan beliau dan juga keluarga besar almarhum al-maghfurlah, yaitu putra-putri cucu daripada almarhumah al-maghfurlah Ibunda Mas Ayu Puspita Diana binti Mas Agus Mahmud Bahaudin. Mudah-mudahan semua keluarga besar diberi panjang umur, diberi kesehatan, keafiatan, dan terkhusus untuk almarhumah al-maghfurlah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat beliau, menghapus segala kesalahan beliau, menjadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap bacaan yang kita baca, zikir yang kita baca, ayat Quran yang kita kirimkan, doa-doa, tahlil, tahmid, semua pahalanya disampaikan kepada almarhumah al-maghfurlah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan almarhumah al-maghfurlah selalu dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di syurga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya ucapkan juga salam ta'zim kepada semua para hadirin hadirat penyimak streaming tahlil almarhumah al-maghfur laha. Mudah-mudahan kita semua dari setiap bacaan pun Allah jadikan pahala. Sebagaimana ada disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mensolatkan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan juga mendapatkan pengampunan Allah. Begitu juga ketika kita mendoakan agar orang-orang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebat, sampai malam hari ini bahkan tadi saya mendengar Habibi Uthman mengatakan insyaallah sampai 40 hari dikirimkan doa, dikirimkan Fatihah, dikirimkan ayat Quran, dikirimkan tahlil, tahmid, salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pelajari dari hikmah ini keberuntungan, kenikmatan almarhumah al-maghfur laha sampai hari ini, bahkan sampai 40 hari masih ada yang mau mendoakannya. Masih ada orang-orang yang mencintainya di sekelilingnya, putra-putrinya, cucu-cucunya yang mendoakannya, sahabatnya, kerabatnya, bahkan tetangga mungkin yang hadir bersama di dalam Zoom ini mendoakannya. Pertanyaannya kembali kepada diri kita. Kelak di saat kita meninggal dunia, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akankah ada orang-orang yang mau mendoakan kita? Akankah ada orang-orang yang membacakan Fatihah untuk kita? Akankah ada orang-orang yang mau mengirimkan ayat-ayat Quran untuk kita? Sebab disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit kal gharik. Tidaklah seorang yang meninggal dunia itu bagaikan orang yang tenggelam di tengah-tengah lautan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yantaziru du'a yaltahiqu min akhihin aw abihin aw sadiqin. Mereka menunggu doa-doa yang dipanjatkan, ayat-ayat Quran yang dikirimkan, dibacakan untuk mereka dari saudara, dari orang tua, dari putra-putrinya, dari kerabatnya. Mereka orang-orang yang telah meninggalkan kita itu menunggu doa-doa kita, menunggu bacaan-bacaan kita. Dan perlu menjadikan satu hikmah yang luar biasa. Ketika orang tua kita masih ada, ketika orang-orang yang kita cintai masih ada, kita mampu memberikan hadiah, mampu memberikan, kita milik, mungkin kita punya harta, kita mampu memberikannya rumah, kita mampu memberikannya mobil. Namun ketika orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita, apa yang kita bisa berikan? Tidak ada hadiah yang kita bisa berikan, melainkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Sebaik-baiknya hadiah, kata Rasulullah SAW, untuk orang yang sudah meninggal dunia dari orang yang masih hidup hanya doa dan istighfar, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana menjadi amalan yang tidak terputus, doa dari anak-anak yang soleh disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi amalan yang terus akan mengalir pahalanya, menjadi pahala yang jariah untuk almarhumah yang meninggalkan kita. Fa insyaallah doa-doa dari putra-putri almarhumah semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala jariah untuk almarhumah, terus terhitung. Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi catatan amal baiknya di dalam sahaifnya, di dalam kitab catatannya. Amin Allahumma amin. Ada beberapa hal yang menjadi hikmah untuk kita. Apa yang akan menjadi hikmah untuk kita? Yang kedua adalah selain kita merenungi nanti saat kita meninggal dunia apakah ada yang mau mendoakan kita. Berarti pelajarannya adalah, hikmahnya adalah kita mendidik putra-putri kita, mendidik keluarga kita agar mereka mau membaca doa untuk orang-orang yang telah meninggalkannya, mau memanjatkan doa khususnya juga untuk orang tuanya yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Saya teringat almarhum ayah saya dari kecil, mungkin Habibi Uthman juga tahu, ketika kita di dalam keluarga ada yang meninggal, kita dari kecil diajak. Dari kecil kita diajak untuk hadir dalam peringatan tahlil sampai hari pertama, hari kedua sampai khatamnya hari ketiga. Dididik, kita diajarkan supaya apa? Supaya kelak ketika orang tua sudah tidak ada, maka putra-putri tersebutlah yang kelak akan mendoakan, yang kelak akan membacakan ayat-ayat Quran untuknya. Nah, ini menjadi pelajaran penting. Yang kedua adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita pun akan menyusul mereka. Antumus sabiqun, mereka orang-orang yang sudah mendahulukan kita, mendahului kita. Dan kita, nahnu bikumul athar, kita adalah sisa-sisa yang kita pun akan menyusul mereka. Artinya kita merenungi, kematian pasti akan datang kepada kita pada saatnya, pada waktunya, dimanapun, dengan sebab apapun.
Ya, sebagaimana kita tidak akan mampu lari daripada kematian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya akan datang pada kalian. Pada saatnya, pada waktunya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tidaklah satu jiwa pun mati melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Memang sebab boleh bermacam-macam. Sebab boleh berbeda-beda. Ada satu hikmah di dalam kisah Sayyidina Khalid ibn Walid, di mana Sayyidina Khalid ibn Walid salah satu sahabat Rasulullah SAW yang begitu hebat dalam peperangan. Beliau salah satu panglima perang. Bahkan sampai dijuluki oleh Rasulullah SAW Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan, "Inni hadartu mi'atu ma'arakah." Saya hadir, kata beliau, 100 peperangan. Saya hadir 100 peperangan. Wa inni atamanna amutu syahidan. Saya rindu, saya kepengen ya mati dalam keadaan syahid dalam peperangan. Tapi para ulama menyebutkan bahwa Sayyidina Khalid ibn al-Walid adalah pedangnya Allah. Pedangnya Allah tidak akan ada yang mampu mematahkannya. Artinya tidak ada yang bisa membunuh Sayyidina Khalid ibn al-Walid dalam peperangan. Dari apa? Dari kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerah. Sebab sampai dijuluki pedangnya Allah. Kira-kira pedangnya Allah ada yang mampu mematahkan? Tidak. Di mana Sayyidina Khalid meninggal? Beliau meninggal di atas tempat tidurnya karena sakitnya yang sudah tua. Beliau pernah mengutipkan satu kutipan yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui. Di dalam kutipannya beliau mengatakan, "In lam yamut bi sayfi falyamut bi ghairihi. Tanawwa'atil asbabu fal maut wahid." Kata beliau, saya kalau nggak mati karena pedang, saya pasti mati karena yang lainnya. Tanawwa'atil asbab, sebab boleh berbeda-beda. Sebab boleh bermacam-macam. Ada orang yang mungkin meninggal dunia karena kelelahan, ada yang dalam peperangan, ada yang karena kecelakaan, ada yang hal-hal yang lainnya. Sebab boleh bermacam-macam, tapi yang namanya mati tetap satu. Yang namanya mati tetap satu, kata beliau. Artinya apa? Kita tidak bisa lari dari kematian. Semua kita pasti mati. Makanya semua hadirin hadirat yang menyimak Zoom tahlil almarhum al-maghfur laha Ibu Mas Ayu ini, coba kita renungkan apa yang perlu kita khawatirkan. Kalau bicara tentang kematian, kita pasti mati pada saatnya, pada waktunya. Namun yang perlu kita perhatikan dua hal. Apa? Yang pertama, apa yang kita bawa mati? Apa yang kita bawa dari amalan kita, ibadah kita, kebaikan kita, amal soleh kita. Yang kedua, keadaan apa kita mati. Apakah kita sedang beribadah kepada Allah? Waliyadzubillah, yang sangat rugi kalau kita mati dalam keadaan kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita dalam keadaan hina, dalam keadaan dosa, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang indah, dalam keadaan yang baik. Nah, inilah penuh harap orang-orang. Orang-orang penuh harap meninggal atau mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan membaca Al-Quran, mati dalam keadaan berzikir kepada Allah, mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati dalam keadaan bersolawat, mati dalam keadaan mengucapkan syahadat. Seperti tadi dipanjatkan dalam doa-doa kita minta pada Allah agar akhir ucapan kita adalah syahadat. Seperti inilah dambaan atau harapan semua orang-orang yang mulia. Nah, dengan itu mendorong, apa yang didorong? Dengan amalannya, dengan perbuatannya, agar apa? Agar kita mati dalam keadaan yang baik. Sebab kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, dua kunci. Dari apa? Dari satu. Apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita hasilkan dua dari takwa. Apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini maknanya takwa. Ketika kita berusaha menjalankan perintah Allah, jalankan perintah Allah, suatu saat malaikat Israel datang kepada kita, mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan menjalankan perintah Allah, maka kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan caranya yang kedua apa? Dengan kita meninggalkan larangan Allah, berusaha meninggalkan dosa, berusaha meninggalkan maksiat, berusaha meninggalkan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dengan usaha tersebut menjadikan kita pun ketika malaikat Israel datang menjemput kita, kita dalam keadaan jauh dari larangan Allah, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, maka kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan dalam majelis yang mulia ini, jika saya diberi kesempatan oleh Habib Utsman, kakek saya Habib Utsman, Habibi Utsman.
Ada satu ulama salaf, kalau kita sebut kata salaf ini, sering kita mendengar kata salaf. Salaf ini adalah orang-orang yang hidup 200 tahun setelah Rasulullah disebut salaf. Setelah 200 tahun disebut namanya khalaf. Ada salah satu ulama salaf namanya Imam Syaqiq al-Balkhi. Imam Syaqiq al-Balkhi ini wafat di tahun 129 Hijriyah. Berarti belum 200 tahun setelah wafat Rasulullah, berarti salah satu ulama salaf. Beliau Al-Imam Syaqiq al-Balkhi ini punya murid. Siapa murid? Namanya Imam Hatim al-Asam. Kata Imam Syaqiq al-Balkhi kepada muridnya, "Ya Hatim, suhabtani 30 sana." Wahai Hatim, kamu itu berteman dengan saya 30 tahun. Berteman dengan saya, bersahabat dengan saya 30 tahun. Kita lihat ada dua hal di dalam hikmah ucapan beliau. Pertama, ketawaduan beliau, rendah hati beliau. Beliau tidak mengatakan kamu belajar dengan saya, kamu menjadi murid saya, tapi beliau katakan kamu bersahabat dengan saya 30 tahun. Luar biasa, waktu yang bukan singkat. 30 tahun waktu yang sangat lama dalam menuntut ilmu, mencari ilmu kepada gurunya. Jujur kadang kita suka malu, kita sering kali baru belajar beberapa bulan, kita sering merasa diri kita lebih baik, kita merasa diri kita lebih hebat, merasa diri kita lebih pintar. Maka nasihatnya tetaplah belajar sampai kapanpun. Bahkan hadis Nabi SAW menyebutkan belajar mulai dari kita digendong di lahat, di mahat sampai kita ditaruh di liang lahat, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, hebatnya apa? Beliau belajar dengan penuh ketekunan sampai waktu yang lama. Saya teringat dulu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu belajar dengan gurunya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu selama 40 tahun. Jaraknya kurang lebih dari wilayah Al-Habib Ahmad bin Zain ke rumahnya Habib Abdul Haddad itu Jakarta ke Bogor. Kurang lebih 45 menit pakai mobil. Tapi beliau di masa itu tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada kendaraan apapun. Beliau berjalan kaki menuntut ilmu selama 40 tahun, pulang pergi. Kadang kita merasa malu. Kenapa merasa malu? Ya Allah, ada masjid, ada musola, tidak jauh dari rumah kita 100 meter. Ada pengajian, ada ilmu yang disampaikan, tapi seringkali kita tidak mau menghadirinya. Apa ucapan yang menjadi hikmah? Kata Imam Syaqiq, kamu belajar dengan saya, kamu bersahabat dengan saya 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan? Maka dijawab oleh Imam Hatim, yang saya dapatkan ada 8 perkara. Ini tidak bisa kita sebutkan semua, tapi satu yang hebat, luar biasa. Apa kata beliau? Satu perkara ini adalah apa? Beliau katakan, saya merenungi dari setiap yang saya belajar denganmu, saya merenungi. Semua makhluk, semua manusia punya kekasih. Semua manusia punya kecintaan. Kita semua punya yang kita cintai. Yang masih ada orang tuanya cinta sama orang tuanya. Yang punya suami cinta pada suaminya, punya istri cinta pada istrinya, punya anak cinta pada anaknya. Kita mencintai makhluk lain atau sesuatu, bahkan ada benda. Luar biasa benda yang kita cintai. Ada orang yang cinta sama handphonenya, ada orang yang cinta sama motornya. Saya punya tetangga luar biasa, baru beli motor, di setiap hari motornya itu bilang, Masya Allah, sampai dia nggak menikah. Saking apa, tiap hari cuma kerjaan yang melap motor. Itu kalau saya pegang, nggak sengaja saya pegang tuh ada cetakan tangan saya langsung dilap lagi sebenarnya. Ini saking cintanya dengan kendaraan. Semua punya kekasih. Tapi apa kata beliau? Tapi saya renungi semua kekasih, semua yang kita cintai, semua yang kita sudah korbankan cinta kita untuknya, mereka tidak akan menemani kita kecuali terakhir sampai saat kita sakaratul maut. Ketika kita dicabut nyawa, mereka semua pergi dari kita. Sering kita saksikan ada jenazah mau meninggal, ada mayit dalam keadaan muhtadhar, belum meninggal dia dalam keadaan muhtadhar, dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut. Semua kumpul, keluarga melihat. Namun ketika meninggal, semua keluar dari ruangan, menangis dengan sedih. Mereka meninggalkan jenazah itu sendiri. Ketika ditanya kenapa, sudah habis, sudah meninggal. Artinya mereka meninggalkan orang yang sudah selesai dari sakaratul maut. Kata Imam Hatim, terakhir sampai di situ. Ada, kata Imam Hatim, paling terakhir kerabat kita atau siapapun yang kita cintai tersebut menemani kita sampai kita ditaruh di liang lahat. Terakhir di situ. Setelah ditumpukan dengan tanah liang lahat kita, semua yang kita cintai akan meninggalkan kita. Memang betul dalam kenyataan hidup semua yang kita cintai akan meninggalkan kita. Mereka hanya menemani kita ke liang lahat. Boleh kita tanya, boleh kita cek,
Mungkin ada orang yang kita cintai yang masih ada, kita katakan, saya cinta sama kamu. Kamu cinta pada saya cinta, dijawab. Tanya kepadanya, kira-kira kalau saya meninggal dunia, apakah kamu mau menemani saya berada di liang lahat? Pasti dia akan menjawab, tidak mau. Tidak ada yang mau. Tarakan fardan. Kita semua akan ditinggalkan di liang lahat sendirian. Dengan gelapnya, dengan sempitnya liang lahat. Ada orang mengatakan liang lahat itu 1 meter kali 2 meter. Itu lubangnya kalau digali. Ketika kita sudah diletakkan di dalamnya, maka apa? Sisanya hanyalah tanah yang kita cium dan belakang hanya papan. Lebih kecil dari 1 meter kali 2 meter. Dan bukan hanya itu. Nabi SAW menyebutkan, ma'had yafur min dhammatil qabr. Kita tidak bisa lari dari hampitnya kubur. Artinya apa? Setiap manusia yang meninggal dunia pasti dihempit dalam kubur. Bedanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dihempit dengan keimanannya diluaskan kuburnya oleh Allah. Nah, ini yang disebut nikmatul qabr, nikmatnya kubur. Namun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang setelah dihempit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, mereka diberikan siksa api di dalam kubur. Inilah yang disebut siksa kubur. Orang yang beriman mendapatkan keluasan kuburnya. Kata beliau Imam Hatib, saya tidak dapat siapapun, satu pun yang mau menemani kita di dalam kubur. Boleh cek, baju kita lepaskan. Semua yang kita pakai meninggal dunia kita lepaskan. Cuma baru sekarang aja mungkin kalau ada orang meninggal bajunya dilepaskan. Karena corona mungkin ya. Tapi kalau sebelumnya semua dilepaskan. Kacamata kita lepaskan. Saya belum pernah lihat ada jenazah pakai kacamata. Itu keren banget jenazah pakai kacamata. Belum pernah saya menyaksikan. Semua dilepaskan. Handphone kita tinggalkan. Harta yang kita punya kita tinggalkan. Uang yang kita punya nggak kita bawa. Semuanya. Tidak ada satupun yang kita bawa. Bahkan mohon maaf, nama kita pun sudah berubah. Kok bisa Habib? Iya, nama kita berubah. Kenapa bisa berubah? Iya, ketika kita meninggal dunia, kita nggak ditanya mana. Orang-orang yang berdatangan nggak bertanya, di mana ditaruhnya Bagir? Di mana ditaruhnya Fulan? Namanya disebut. Tidak. Tapi langsung bertanya, di mana jenazahnya? Nama kita langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, apalagi jabatan, titel dan lain sebagainya, semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Gak ada yang menemani kita, tidak ada yang menemani kita di dalam kubur. Maka Imam Hatim mengatakan, saya merenungi, saya mencari kira-kira kekasih apa yang mau menemani di dalam kubur, tidak saya dapatkan kecuali satu. Hanya satu-satunya kekasih, kecintaan kita yang akan menemani kita dalam kubur. Apa itu? Hanya amal-amal soleh kita. Hanya kebaikan yang kita lakukan. Hanya ibadah yang kita amalkan. Itu semua yang akan menemani kita. Dalam riwayat nanti, ketika seorang meninggal dunia, datang malaikat munkar nakir ke dalam kuburnya. Dengan sosok yang bercahaya indah. Ini apa sosok? Ditanya siapa dia? Dijawab oleh malaikat munkar nakir. Ini adalah amal-amalmu semasa di dunia. Bagi mereka yang beramal soleh. Bagi mereka yang banyak ibadahnya, bagi mereka yang selalu meraih ridha Allah, bagi mereka yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pesan dari saya di malam hari ini, mari kita jadikan amal soleh kecintaan kita, kekasih kita, yang insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mulai sekarang pesan saya, lakukan kebaikan sekecil apapun, lakukan amal-amal soleh sekecil apapun. Walaupun mungkin kita hanya bisa memberikan senyuman kepada orang, memberikan adab, akhlak kita, sopan kita kepada orang lain, lakukan kebaikan itu. Apalagi kalau kita bisa membantu orang yang kesulitan, apalagi kalau kita bisa beramal amalan yang luar biasa, bisa menghidupkan sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah SAW, maka apa? Maka insya Allah kita tidak pernah tahu amalan apa yang akan memasukkan kita dalam syurga. Mungkin amalan yang kecil tadi, kebaikan yang kecil, mungkin senyum kita kepada orang, mungkin wajah yang kita berikan dengan wajah yang baik, senyuman yang baik pada orang, yang menjadikan kita masuk ke dalam syurga. Dan saya berpesan, mari mulai sekarang kita tinggalkan dosa sekecil apapun. Kemaksiatan, kekhilafan, kesalahan kita, mulai berubah diri kita. Kita tinggalkan sekecil apapun. Karena sadar diri, kita tidak tahu kemaksiatan apa, dosa apa yang mungkin kecil yang bisa menyeret kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya pesankan, mari kita jadikan takwa adalah jalan keluar dari setiap masalah kita. Kita semua punya masalah di masa ini, di waktu ini, problema yang kita hadapi.
pandemi, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, tidak akan kita temukan jalan keluar kecuali takwa kepada Allah. Dan Allah sebutkan itu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Itu sudah janji Allah. Bahkan Imam Hasan Al-Basri sampai mengatakan, kita lihat lafaz di dalam ayat tersebut, Allah sebutkan apa? Siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah tidak katakan siapa dia yang ingin jalan keluar baru dengan jalan takwa, tapi tidak. Allah mulai dengan kata bertakwalah dulu, baru Allah akan berikan jalan keluar. Banyak orang kita sering menyadarinya, nanti dah saya kalau sehat saya mau ibadah. Nanti dah saya kalau kaya, kamar saya udah AC, baru saya mau sholat tahajud. Nanti dah saya kalau udah enak hidup saya, udah nyaman, udah di rumah aja, saya mau fokus ibadah kepada Allah. Ini salah. Kenapa salah? Karena tidak diberikan jalan keluar, tidak dimudahkan urusan kita, tidak dilapangkan rezeki kita, kecuali kuncinya adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pesan. Kita ingin yang namanya pandemi ini usai, corona ini selesai, musibah ini semuanya selesai. Ayo mulai sekarang kita jadikan hidup kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keyakinan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan angkat semua musibah ini, bala ini insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dari sedikit ini bermanfaat untuk kita, bisa menjadikan amalan untuk kita semua. Kalau saya boleh minta, sempatkan sholat hajat 2 rakaat di setiap waktu kita, bisa pagi, bisa malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak dari saudara kita yang mengeluh, banyak dari saudara kita yang merasa pusing dengan masalahnya, banyak yang punya problema hidup. Ayo kita sholat hajat, minta sama Allah, mengemis sama Allah. Apalagi kalau kita lakuin bareng-bareng di rumah-rumah masing-masing, entah pagi bersama duha, entah malam bersama tahajud. Salat hajat 2 rakaat cuma niatnya usolli sunatal hajah rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita baca ayat kursi. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai selesai. Di sujud terakhir sebelum tasyahud akhir, setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian kita baca salawat pada Nabi 10 kali. Kemudian kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Insya Allah kalau kita betul-betul khusyuk meresapi apa yang kita baca dari ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, bahkan doa di sujud tersebut, bohong kalau tidak meneteskan air mata. Karena makna yang begitu luar biasa dari ayat kursi, dari akhir surat Al-Baqarah, bahkan dari doa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Berikanlah kami di dunia kebaikan, ya Allah. Jangan berikan kesulitan, jangan berikan kami masalah. Minta sama Allah, kita luapkan, kita tumpahkan di hadapan Allah dengan menangis memohon pada Allah. Dan insya Allah barakah dari salat hajat 2 rakaat tersebut, hajat kita, keinginan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin tahu kita semua punya hajat, saya punya hajat, Habibi Utsman punya hajat, kemudian lagi semua penyimak Zoom ini punya hajat. Ayo sama-sama kita minta mengemis pada Allah. Nah kalau kita laksanakan sholat hajat, saya titip satu hajat terbesar umat Nabi Muhammad SAW saat ini, minta sama-sama kita mohon sama Allah mengemis agar corona ini, musibah ini, Allah Subhanahu wa taala angkat dari bumi kita, dari negeri kita Indonesia dan seluruh negeri kaum muslimin. Dari dunia ini diangkat semua musibah oleh Allah, semua bala, diberikan kita semua kedamaian. Minta. Saya yakin dari semua pendengar, penyimak Zoom ini, apalagi guru saya, orang tua saya, kakek saya, Bibi Utsman, insya Allah doa-doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama-sama kencang, kita doa bareng-bareng, insya Allah semua ini bisa dalam satu waktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, mungkin yang saya ucapkan sekarang belum kepake, mungkin yang mendengar semua hidupnya masih senang, masih santai, masih bahagia, uangnya masih ada, rezekinya masih ada, usahanya masih berjalan. Tapi coba kalau suatu saat punya problema hidup, punya masalah hidup, boleh yang saya sampaikan ini diamalkan, dan insya Allah hajat kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak pantas saya berbicara di hadapan saya punya manzil kakek saya Habib Utsman bin Baidillah bin Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan istri beliau, Ibunda Kartika Putri, dan juga semua keluarga beliau, putra putri beliau Habib Utsman, semuanya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, dan semua yang mendengar Zoom ini semua dijauhkan dari segala musibah, dari segala bala, dari segala cobaan. Amin. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya habibana, tafadhal doa akhir.
Tafadhal. Antum doa minna. La. Tafadhal. Abadan. La. Abadan Habib. Amin. Mana Amin. stahil. Ala. Mana stahil Habib. Doa minna. Tafadhal. Abadan. Abadan. Surah. Amin. Amin minna. Amin. Ayo amin. Abadan. Amin. Biar enggak suil adab Habib al-Af. Tafadhal. Ayo. Amin. Abadan. Antum jiddi Habib. Amin. اللهم بك الفاتحة بشير الفاتحة بالكرامة الفاتحة وبجاه لك على الفاتحة تقبل دعاءنا يا الله يا رب اختم لصالحات أعمالنا وأجلنا أجل هم يا كشف الغم يا من يغفر ويرحم يا من الخائف آمنا ممن نخاف يا من الخائف سلمنا ممن نخاف يا من الخائف نجينا ممن نخاف ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دوام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دواهم ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه يكافي مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. Jazakumullahu khairan jaza Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya yang telah memberikan tausiahnya, Masya Allah, luar biasa, yang dimana rangkumannya pada malam hari ini. Yang pertama, apakah ada yang akan mendoakan kita? Didiklah anak kita, didiklah istri kita, didiklah keluarga kita yang kelak besok akan mendoakan kita. Kalau bukan karena mereka yang mendoakan kita, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Beruntunglah mereka ketika mereka berpulang ke rahmatullah yang mempunyai gelar al-mayyit atau mempunyai gelar almarhum atau almarhumah yang dikatakan Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya tadi, dikatakan dia adalah jenazah. Jenazah siapa itu? Kalau jenazah itu banyak yang mendoakan, banyak yang memberikan doa, entah suaminya, istrinya, anak-anaknya ataupun keluarganya. Masya Allah, beruntunglah mereka. Didiklah anak-anak kita, istri kita, semuanya menjadi soleh, soleha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dijelaskan bahwasanya kita ini adalah calon mayit. Kita ini akan berpulang ke rahmatullah. Tinggal menunggu doang. Kapan waktunya? Tinggal menunggu kapan kita akan menyusul. Siapkanlah dari sekarang bekal kita sebanyak-banyaknya untuk menyusul orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, atau bahkan guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Apa yang kita bawa? Apakah besok kita bisa bersama dengan mereka? Apakah besok kita akan bersama berkumpul di dalam surga bersama mereka, atau kita bahkan masuk ke dalam nerakanya Allah? Itu tergantung dari kitanya. Dan yang ketiga, kunci yang dimana kita harus punya, yakni berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah, adalah yang pertama adalah takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'il hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ayo bertakwa kepada Allah. Kalau mau diselamatkan sama Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau mau ditolong sama Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bertakwa kepada Allah. Dan juga jangan mengerjakan daripada maksiat. Jauhkan semua larangan Allah, dekatkan kepada kebaikan, jangan berzina, judi, khamar, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita berharap bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita yang husnul khatimah. Dan kita juga berharap bisa masuk dalam surganya Allah. Ayo, bertakwa kepada Allah dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, belajar dari sekarang. Tuntut ilmu dari sekarang kalau yang belum belajar. Karena talabul ilmi minal mahdi lal lahdi. Dari buayan hingga liang lahat. Ayo nuntut ilmu dari sekarang. Muslimin wal muslimat, wajib kita menuntut ilmunya Allah agar kita mendapatkan keselamatan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semua ini pasti kita tinggalkan. Dan kita akan meninggalkan istri kita, suami kita, anak-anak kita, barang mewah kita, apapun yang kita cintai akan kita tinggalkan. Cuman amal yang bisa menemani kita. Ayo, percantiklah amal kita. Make up sebagus-bagusnya. Dari sekarang, gunakanlah sedekah kita yang bagus, salat kita yang rajin, ibadah yang rajin, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau sampaikan tadi luar biasa. Ayo salat 2 rakaat, salat hajat minta sama Allah. Baca Allahu la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Baca juga akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis. Ayo baca itu. Itulah menolong kamu dan akan mendapatkan keberkahan dan kesentuhan daripada jiwa dan hatinya, sehingga kita berharap semuanya yang nonton di sini berharap terakhir meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jazakumullahu khairan jaza buat Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya. Semoga Allah berikan kesehatan buat antum.
Allah angkat derajat antum. Allah jadikan antum manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan hajat dan doa antum dan Allah jadikan pesantren antum pesantren yang penuh dengan keberkahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga semua yang hadir di sini Allah kabulkan hajat dan doanya. Di sini juga hadir di tengah saya ada orang tua saya Al-Habib Ubaidillah bin Hasan bin Usman bin Yahya, ada juga umi saya Syarifah Maryam binti Idrus bin Umar Al-Bahar, ada juga suami tercinta dari almarhumah Bapak Insinyur Budi Santoso, semoga Allah berikan kesehatan walafiat, Allah angkat derajat beliau, dan juga ada Nek Rusni, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada kakak-kakak beliau, ada Waijah, Wapet, Wadedi, Wapet, dan juga Tante Yesi, Om Brian, semuanya Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kekuatan iman dan takwanya, dan juga anak-anak beliau. Ada Rio Dimas Putra, ada juga Aditya Dwi Putra, ada istri saya tentunya, Kartika Putri. Semoga Allah semuanya berikan kesehatan dan juga penonton semua di sini Allah berikan kesehatan walafiat dan berharap besok kita ketemu lagi di waktu yang sama, dan juga ada Bapak Laksamana Soekardi, ada Moreno Suprapto dan banyak lagi, ada Arif juga, ada juga Nurani dan ada semuanya. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabul hajatuna minal hadirin bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran buat Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya. Insyaallah kita ketemu lagi Habib di tempat dan waktu yang berbeda, bukan di live seperti ini. Insyaallah Allah berikan kesehatan buat antum semua. Dan terakhir, wabillahi taufik wal hidayah wal afw wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.